Pagi itu, 30 Juni 1908, langit timur di jantung Siberia meledak dengan cahaya kebiruan yang menyiraukan, lebih terang dari 1000 matahari. Sebuah gelombang panas membakar sejauh puluhan kilometer, membakar pakaian di tubuh orang-orang dan membuat tanah terasa mendidih. Disusul oleh dentuman yang memekakan telinga, guntur abadi yang mengguncang dasar bumi, dan kemudian hembusan dahsyat. Di hutan Tunguska, sekitar 80 juta pohon pinus raksasa yang telah berdiri selama berkabad-abad, tumbang serentak, rata dengan tanah dalam radius lebih dari 2000 km persegi, seolah-olah batang korek api yang dibuang sembarangan oleh tangan raksasa. Kaca-kaca jendela pecah berhamburan sejauh ratusan kilometer. Kereta api tergelincir. Orang-orang di stasiun dan desa terlempar dari tempat duduk dan tempat tidur mereka ribuan mil jauhnya, merasakan goncangan yang belum pernah terjadi. Namun, di tengah kehancuran yang mengerikan itu, tidak ada kawah. Tidak ada satupun pecahan meteorit yang ditemukan. Apa yang sebenarnya menabrak planet ini? Kekuatan apa yang melepaskan malapetaka dahsyat itu, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbantahkan, namun tanpa bukti fisik yang jelas? Misteri itu tetap membara, menjulang tinggi di atas hutan belantara Siberia yang dingin, menanti untuk diungkap. Pagi itu, di sebuah tenda kecil di dekat sungai Vanavara, seorang penggembala rusa Tungus bernama Semen Semenov terbangun oleh pijar yang membakar mata, memancarkan cahaya kebiruan pekat dari timur. Dia merasakan gelombang panas seperti dari api neraka menyapu wajahnya, bahkan sebelum dentuman dahsyat itu tiba. Ledakan itu merobohkannya dari tempat tidur, melemparkannya beberapa meter jauhnya. Sementara guntur abadi bergemuruh di telinganya, seolah langit runtuh. Hewan-hewan peliharaannya meraung ketakutan. Dampaknya meluas jauh melampaui Semenov. Di Kansk, ratusan kilometer jauhnya, orang-orang menyaksikan bola api yang melesat di angkasa, lalu merasakan getaran bumi yang intens, diikuti oleh hujan debu hitam. Jendela-jendela di desa-desa terpencil pecah berkeping-keping. Tanah bergetar hingga ke Irkutsk, ribuan kilometer dari pusat peristiwa. Orang-orang panik, meyakini kiamat telah datang. Namun saat asap mengepul dan kebingungan meredah, anomali mengerikan mulai muncul. Selama berdekade-dekade kemudian, ekspedisi demi ekspedisi menyusuri hutan yang rata itu, mencari pusat ledakan, mencari pecahan-pecahan benda langit yang seharusnya menghantam bumi. Mereka hanya menemukan kehancuran total, batang-batang pohon raksasa yang tumbang ke arah yang sama, hangus seperti arang, tapi tidak ada kawah. Tidak ada fragmen meteorit berukuran besar, tidak ada jejak fisik yang konkret dari sang penabrak. Hanya kekosongan di tengah kehancuran, sebuah lubang misteri yang menganga. Misteri yang menganga itu memanggil, menarik Leonid Kulik, seorang mineralog Rusia yang gigih untuk menguji batas ketahanan manusia di jantung Siberia. Terobsesi untuk menemukan kawah dan fragmen meteorit yang akan membuktikan asal-usul ledakan, Kulik meluncurkan ekspedisi pertamanya pada tahun 1921. Namun, itu hanyalah sebuah pengintaian singkat yang menunjukkan betapa kejamnya taiga yang luas, hutan belantara yang tak terpetakan yang membentang tanpa henti. Baru pada tahun 1927, setelah bertahun-tahun berjuang mencari dukungan dan mendalami laporan-laporan saksi, Kulik dan timnya berhasil menembus jantung zona kehancuran. Mereka berjuang melewati rawa-rawa yang dalam, gerombolan nyamuk yang tak terhitung, dan terpaan cuaca ekstrim yang membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan hidup mati. Berbekal kompas dan keyakinan, mereka mencapai pusat hiposentris yang diperkirakan, tempat jutaan batang pohon terletak dalam pola radial yang sempurna, hangus seperti arang.
Namun, di tengah kehancuran masif itu, mereka hanya menemukan kekosongan. Tidak ada kawah tumbukan raksasa yang diharapkan, hanya tanah gambut yang lembut, danau-danau dangkal, dan reruntuhan hutan yang tak bertepi. Setelah berbulan-bulan pencarian melelahkan yang tidak membuahkan hasil, tanpa sepotong pun bukti meteorit berukuran besar, Kulik terpaksa kembali dengan tangan hampa, membawa serta frustrasi yang mendalam. Misteri Tunguska justru semakin pekat, sebuah teka-teki raksasa yang menolak untuk menyerahkan kuncinya, mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kulik kembali bukan hanya dengan tangan hampa, tetapi juga ke dalam cengkeraman kekuasaan baru yang tidak ramah terhadap misteri yang tak terkendali. Era Soviet telah mengokohkan tirainya, bukan hanya di perbatasan fisik, tetapi juga di seputar kebenaran. Ilmu pengetahuan yang seharusnya merdeka, kini menari di bawah bayangan ideologi, dan peristiwa sebesar Tunguska tak terkendali, tak dapat dijelaskan, dan potensial sebagai anomali menjadi sebuah duri dalam daging bagi rezim yang haus kontrol. Laporan-laporan Kulik yang mulanya dipandang sebagai bukti kegigihan heroik, perlahan mulai disaring dan disensor. Pertanyaan-pertanyaan tentang ketiadaan kawah, sifat aneh dari kehancuran, dan energi yang dilepaskan, bukannya didorong untuk penyelidikan lebih lanjut, malah dibungkam. Setiap spekulasi yang melenceng dari penjelasan sederhana, meteor, dianggap subversif, bahkan mungkin sebuah kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh musuh-musuh ideologis. Suasana ketidakpercayaan mulai menyelimuti data Tunguska. Para ilmuwan yang ingin menyelidiki lebih jauh menghadapi tembok birokrasi yang tebal dan dana yang tiba-tiba menguap. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang dengan hati-hati membersihkan setiap jejak yang terlalu mencurigakan, mengarahkan narasi menuju kesimpulan yang lebih nyaman bagi negara. Dalam keremangan era tirai besi, misteri Tunguska bukan hanya tentang apa yang jatuh dari langit, tetapi juga tentang apa yang secara sengaja disembunyikan di bawah tanah, di balik arsip-arsip yang terkunci rapat. Kecurigaan tumbuh bahwa kebenaran yang sesungguhnya mungkin jauh lebih aneh dan lebih berbahaya dari sekedar batu dari luar angkasa. Ketika tabir kebenaran semakin tebal, alam imajinasi manusia justru semakin meliar, mengisi kekosongan dengan spekulasi yang menakutkan sekaligus mempesona. Teori meteorit atau komet yang meledak di atmosfer tetap menjadi penjelasan paling ilmiah, dibuktikan oleh pola rebah pohon yang unik dan ketiadaan kawah. Namun, absennya fragmen meteorit dan laporan-laporan aneh tentang efek radiasi membuat teori itu terasa hambar, seolah hanya sebuah tameng yang didirikan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Dari celah keraguan itu, lahirlah bisikan-bisikan lain. Ada yang berani berspekulasi tentang lubang hitam mikro yang melintas, melahap energi sebelum menghilang kembali ke dimensi lain, meninggalkan kehancuran tanpa jejak fisik. Yang lain menunjuk ke langit, berbisik tentang pesawat tak dikenal, UFO, yang meledak atau mengalami kecelakaan saat uji coba rahasia. Mungkin entitas yang bukan dari bumi, atau bahkan teknologi manusia yang jauh melampaui zamannya. Sebuah eksperimen senjata tersembunyi yang gagal total. Setiap teori, seaneh apapun, menawarkan daya tarik yang kuat dalam menjelaskan ketiadaan bukti yang konvensional. Namun pada akhirnya, tanpa data konkret dan bebas dari manipulasi, semua itu hanyalah bayangan yang menari di dinding gua. Sebuah cerminan dari ketakutan manusia akan yang tidak diketahui. Dikembalikan ke ranah spekulasi tanpa jawaban pasti. Lebih dari seabad telah berlalu sejak langit Siberia terpecah. Ilmu pengetahuan telah melaju pesat. Teleskop kita menembus galaksi terjauh. Algoritma kita memecahkan kode DNA. Namun, rahasia Tunguska tetap membisu, menantang setiap perangkat dan teori yang kita miliki. Dia berdiri sebagai monumen keabadian misteri, sebuah pertanyaan yang bergaung melintasi waktu. Apa yang sebenarnya terjadi pada pagi hari itu? Mengapa tidak ada kawah? Tidak ada fragmen yang cukup untuk mengakhiri perdebatan.
Apakah itu komet es yang menguap, ataukah sesuatu yang lebih eksotis, sebuah entitas yang melampaui pemahaman kita? Setiap ekspedisi baru, setiap model simulasi yang canggih hanya mampu mengikis permukaan teka-teki, tidak pernah sampai ke intinya. Teka-teki ini bukan sekadar catatan kaki sejarah. Ia adalah pengingat konstan akan kerapuhan planet kita di hadapan kekuatan kosmik, pemicu imajinasi kolektif kita, mengisi halaman fiksi ilmiah dan diskusi ilmiah yang serius tentang pertahanan planet. Tunguska memaksa kita untuk merenungkan batasan pengetahuan manusia, menunjukkan bahwa di tengah semua penemuan kita, alam semesta masih memegang kartu-kartu yang paling misterius. Ia membisikkan janji, atau mungkin ancaman, bahwa ada begitu banyak hal yang belum kita pahami, memupuk kekaguman yang mendalam terhadap alam semesta yang luas dan tak terbatas, sambil menorehkan kerendahan hati akan keterbatasan pemahaman kita sendiri. Apakah Tunguska sekadar anomali kosmik yang unik, sebuah kebetulan yang luar biasa, ataukah ada lapisan kebenaran yang lebih dalam, tersembunyi di balik riuhnya teori dan perdebatan? Ia bukan hanya cerita tentang ledakan raksasa di padang Siberia. Ia adalah cerminan bagaimana kita sebagai manusia berjuang untuk memahami yang tak dapat dijelaskan. Bagaimana ilmu pengetahuan berhadapan dengan batasnya. Dan bagaimana terkadang politik memilih untuk membungkamkan pertanyaan yang tidak nyaman. Lebih dari sekadar kehancuran fisik, Tunguska adalah metafora untuk misteri-misteri besar yang membentuk pandangan kita tentang dunia. Ia mengajak kita untuk tidak pernah berhenti bertanya, untuk terus mempertanyakan setiap asumsi, dan untuk selalu merangkul kerendahan hati di hadapan alam semesta yang luas. Kekuatan yang meluluh lantakan hutan itu mungkin telah lenyap, namun jejaknya dalam imajinasi kolektif kita takkan pernah pudar. Kini, setelah melintasi begitu banyak hipotesis dan spekulasi yang memukau, giliran Anda untuk merenungkan. Apa yang Anda yakini terjadi pada pagi hari itu? Apakah ada jawaban yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap oleh generasi mendatang? Ataukah ia akan selamanya menjadi bisikan abadi dari Siberia? Sebuah peringatan konstan akan hal-hal yang tak kita ketahui. Bagikan pikiran dan teori Anda. Mari kita terus mencari cahaya di tengah bayang-bayang misteri ini.